Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya akan mencoba menerangkan tentang isotop, isoton, isobar, isoelektron, juga konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau menurut Bohr. Saya ulang sedikit dari lambang atom, kemarin sudah dijelaskan ya, lambang atom itu berupa inisial dari atomnya dengan keterangan ada nomor massa yang di atas dan nomor atom yang di bawah. Jadi yang A ini adalah nomor massa atau massa atom, Z adalah nomor atom. Z ini juga menyatakan jumlah proton, Z juga menyatakan jumlah elektron, untuk atom netral ya. Sedangkan jumlah neutron adalah A dikurang Z. Ya. Nah, kemarin saya sudah sempat juga memberikan contoh kalau ada Na dengan nomor massa 23, nomor atom 11, protonnya adalah 11, elektronnya juga 11, sedangkan neutronnya 23 dikurang 11. Jadi ini 12. Gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke beberapa istilah. Ada yang disebut isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama yang mempunyai massa yang berbeda. Ya, atau supaya lebih gampang menghafalnya, isotop berakhiran huruf P. Berarti isotop ini adalah unsur-unsur yang sama yang memiliki jumlah proton sama. Ya, ingat huruf P, isotop berarti protonnya sama. Contoh misalnya saya punya Cl3517, ini jumlah protonnya 17. Dengan Cl3717, protonnya juga 17 ya, nomor massanya beda ya. Yang satu Cl-nya 35, yang satu lagi Cl-nya 37, tapi nomor atomnya atau protonnya sama-sama 17. Itu disebutnya isotop. Yang berikutnya ada yang disebut isobar. Atom dari unsur berbeda yang mempunyai nomor atom berbeda, tapi nomor massanya sama. Atau supaya lebih mudah, ini R. R itu massa atom relatif, ya, berarti jumlah massa atomnya sama. Yang atas ya, atasnya sama. Kalau tadi isotop, bawahnya sama. Contoh misalnya di sini saya punya nitrogen 14,7, nomor massanya 14, dengan karbon 14,6. Jadi sama massa atom relatifnya sama-sama 14. Sedangkan nomor atomnya beda ya. Yang satu 7, satu lagi 6. Isoton adalah atom dari unsur berbeda yang mempunyai neutron sama. Ini huruf belakangnya huruf N. Berarti ini isoton itu yang sama adalah jumlah neutronnya. Neutron itu atas dikurang bawah. Contoh misalnya saya punya 16,8O dengan 15,7N. Atasnya beda, bawahnya juga beda. Tapi kalau dikurangi, yang O ini 16 dikurang 8. 8, yang M neutronnya 15 dikurang 7. 8 juga. Jadi atasnya beda, bawahnya beda, tapi ketika dikurangi hasilnya sama. Berarti itu isoton disebutnya. Yang terakhir ada isoelektron, berarti ini sama jumlah elektronnya. Sama elektronnya. Contoh misalnya 20,10Ne dengan 27,13Al tapi 3+. Kalau dilihat atasnya beda. Bawahnya juga beda ya. Jadi kalau ditanya protonnya, Ne protonnya 10, Al protonnya 13. Tapi kalau ditanya elektronnya, Ne 20,10 ini elektronnya 10. Sedangkan Al 27,13 3+, elektronnya adalah 13 dikurang 3 karena plus 3 itu artinya dia melepas 3 elektron. Jadi elektronnya juga 10. Ini disebutnya isoelektron. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Contoh soal. Perhatikan nomor 1.
Jika unsur X memiliki nomor atom 17 dan massa atomnya 35, ya, berarti nomor 1 kita bisa tuliskan X, nomor atom itu yang bawah 17, nomor massa itu yang atas 35. Tentukan jumlah proton, elektron, neutron. Proton itu dilihat dari nomor atom yang bawah ya, jadi protonnya 17. Elektronnya juga sama, kalau atomnya tidak bermuatan, jumlah proton dan jumlah elektron itu sama. Kemudian neutronnya atas dikurang bawah. 35 dikurang 17, berarti 18. Gitu ya. Hati-hati pertanyaannya ya, proton, neutron, elektron. Berarti protonnya 17, neutronnya dulu ya, 18, baru elektronnya 17. 17, 18, 17. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2. Berdasarkan lambang atom Fe5626, jumlah proton, elektron, dan neutron untuk Fe3+. Fe, nomor masanya 56, nomor atomnya 26, dia bermuatan 3+. Proton itu selalu dilihat dari nomor atom yang bawah, jadi protonnya tetap 26. Elektronnya, kalau dia atom netral, proton sama elektron sama. Kalau bermuatan positif, artinya dia melepas. Jadi dikurangi elektronnya, akan lebih sedikit elektronnya dibanding protonnya. Jadi elektronnya 26 dikurang 3, jadi 23. Neutron itu tetap ya atas kurang bawah, 56 dikurang 26, jadi 30. Urutannya sudah betul ya, proton, elektron, neutron, berarti 26, 23, 30. Jawabannya yang E. Nomor 3. Diketahui beberapa unsur. Di sini ada P, Q, R, dan S. Boleh diperhatikan ya. Unsur-unsur yang merupakan isobar. Isobar itu adalah yang sama AR-nya atau sama nomor masanya ya. Sama nomor massa atau massa atom. Yang atas. Ya, sama atasnya. Berarti yang sama atasnya di sini ada R32 dengan S32. R dan S. Jawabannya yang E. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut, ini ada tugas 1, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Ya, kelompokkan atom-atom berikut ke dalam isotop, isobar, isoton. Contoh misalnya ya, isotop. Saya mau buat yang isotop dulu. Isotop sama proton, berarti cari boleh lebih dari satu pasang ya. Yang isotop di sini saya nemunya ada yang ini, A, sama D. Kenapa ini isotop? Karena protonnya sama, 6. Ya, jadi yang merupakan isotop adalah 13,6C dengan 14,6C. Apakah ada pasangan lain? Oh, ternyata ada. Ada isotop yang lain, yaitu 14,7M dengan 15,7M. Apakah ada yang lain? Ada juga. Ya, 18,8O dengan 16,8O. Ini juga isotop. Nah, tugas kalian ini dicatat ulang yang isotop ya. Lalu tentukan juga mana yang isobar, boleh lebih dari satu pasang, atau misalnya dalam satu isobar ada 3, misalnya isobarnya boleh ya. Misalnya A dengan B dengan C, seperti itu juga boleh kalau ada. Lalu sebutkan juga isoton. Ya, nanti difotokan tugasnya sekalian dengan tugas yang ada di bawah nanti ya. Kita akan lanjutkan. Berikutnya yang akan dijelaskan adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ini disebutnya model atom Niels Bohr ya, berdasarkan kulit. Nah, saya ulang sedikit bahwa jumlah kulit yang ada ditempati oleh atom sampai saat ini itu ada 7. Kulit ke-1 sampai kulit ke-7. Kalau diberi nama ya, nama kulitnya ke-1 itu kulit K, kedua L, dan seterusnya ya, M, N, O, P, dan Q. Jumlah maksimum elektron pada setiap kulit, rumusnya adalah 2N pangkat 2. Jadi kalau ini kulit disebutnya N ya,
rumusnya adalah 2 dikali N pangkat 2. Jadi kalau di kulit ke-1, jumlah maksimum elektronnya adalah 2 dikali 1 pangkat 2. Jadi 2 jawabannya. Di kulit kedua, 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 berarti 8. Di kulit ketiga, 2 dikali 3 pangkat 2. Maaf, ini 2 ya. 3 pangkat 2-nya 9, dikali 2, jadi 18. Di kulit keempat, berarti 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu 16 kali 2, 32. Dan seterusnya. Jadi ini adalah maksimum elektron pada kulit ke N, ya, tergantung kulit keberapa. Apa yang disebut dengan konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam atom. Jadi kalau misalnya atom itu memiliki elektron yang lebih dari 1, elektronnya banyak, nah elektron itu akan tersusun dalam kulit-kulit tertentu. Misalnya jumlah elektronnya ada 8. Nah, tidak semua elektronnya itu ada di kulit pertama, tapi dikonfigurasikan. Di kulit pertama itu maksimumnya 2. Di kulit berikutnya baru sisanya. Contoh tadi ya, misalkan saya punya O, nomor atomnya 8. Di kulit pertama, itu nggak boleh 8-8-nya ada di kulit pertama. Di kulit pertama itu maksimumnya cuma boleh 2. Berarti sisanya ada di kulit yang kedua. 6 gitu. Jadi di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 6. Kalau saya gambarkan ini inti atom, proton, di kulit pertama untuk oksigen ini ada 2 elektronnya. Di kulit kedua itu ada 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ya. Contoh-contohnya akan saya tuliskan berikutnya ya. Nah, coba. Ada Li, nomor atomnya 3. Berarti jumlah elektronnya 3. Konfigurasi elektronnya di kulit pertamanya 2, kulit keduanya 1. Supaya jadi 3. Berikutnya ada Mg, nomor atomnya 12. Berarti kalau dikonfigurasikan, di kulit pertamanya 2, kulit berikutnya 8, ya karena maksimumnya di kulit kedua 8 ya, ingat. Tadi kulit pertama 2, kulit kedua 8, 18, 32, 50, dan seterusnya ya. Jadi kulit pertama 2, kulit kedua 8, berikutnya 2. Kalau dijumlahkan 12. Sok coba ya, sambil dicoba. 17. Berarti 2, 8, 7. Paham ya? Sekarang 31. 2, 8, 2 tambah 8, baru 10. Sisanya masih 21 lagi. Berarti 18 gitu ya. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 18, 28. Sisanya 3. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa informasi nih, ya. Ada yang disebut jumlah elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron di kulit paling luar. Nih, ini disebutnya elektron valensi. Ya, yang ini berarti elektron valensinya sama dengan 1. Yang ini elektron valensinya sama dengan 2. Yang ini elektron valensinya sama dengan 7. Yang ini elektron valensinya sama dengan 3. Jadi elektron valensi ini adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Nah, ada aturannya menurut Bohr ya. Elektron di kulit terluar itu maksimum 8. Jadi kalau lebih dari 8 itu harus diulang lagi ke angka sebelumnya. Maksudnya begini ya, coba. Kalau ada K19, coba kita konfigurasikan bareng. Berarti kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, gitu ya. Kulit ketiganya 2 tambah 8 itu 10, supaya jadi 19, sisanya 9 lagi kan. Kalau kita tulis angka 9 di sini, nah ini jadi elektron di kulit paling luarnya jadi lebih besar dari 8. Padahal maksimumnya elektron di kulit terluar itu maksimum hanya boleh 8, tidak boleh 9. Jadi kalau lebih dari 8, ini dibalikin lagi ya, kembali lagi ke 8 sama 1. Jadi nggak boleh ditulis 9, tapi ditulis lagi 8, 1. Lanjut, kalau 38, berarti 2, 8, 2 ditambah 8 baru 10. Berarti 18,
Ya, 2 tambah 8, 10, 10 tambah 18, 28, sisanya 10 lagi supaya jadi 38. Nggak boleh kita simpan langsung 10 di kulit terakhir, tapi balik lagi 10 itu adalah 8 sama 2. Paham ya? Kalau yang tadi ini 17, 2, 8, 7 nggak masalah karena masih terakhirnya 7. Tapi kalau terakhirnya sudah lebih dari 8, dikembalikan lagi ke angka sebelumnya. Boleh ke 2, boleh ke 18, boleh ke 2, ke 8, atau ke 18. Gitu. Yang penting ada angka-angkanya di sini. Ya, balik lagi. Lanjut, 53. Berarti kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 18, ini baru berapa? Baru 28. 53 dikurang 28 berapa? 53 dikurang 28. 25 lagi ya. Nah, 25. Sebetulnya di kulit keempat itu boleh sampai 32, tapi nggak boleh kita tulis di sini 25. Ya, karena tadi ada aturan maksimum di kulit terluar itu hanya boleh 8. Ya, jadi kalau sisanya masih lebih dari 8, kita balik lagi ke angka sebelumnya. Berarti 18 lagi di sini. Ya, 25 dikurangi 18. Berarti 7 lagi sisanya. Nah, kalau 7 boleh kita simpan di terakhir karena kurang dari 8. Baik, seperti itu ya konfigurasi elektron. Boleh kalau masih ada yang kurang paham, boleh WA ya ke Bu Irma, nanti boleh tanya. Untuk tugasnya, atau boleh berdiskusi juga bersama temannya. Tugas yang kedua, tentukan konfigurasi elektron bor seperti tadi ya, untuk atom-atom berikut. Ya, jadi yang A, 13 Al, berarti 2, 8, 3. Ya, dan seterusnya ya, 18 Ar, berarti 2, sekian sekian ya. Silakan dikerjakan di buku tugas bersama tugas yang pertama tadi di slide 20 ya. Jadi tugasnya ada di slide 20 dan slide 24. Dikerjakan di buku tugas, nanti dikumpulkan di link Google Form yang ada di ruang belajar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.